Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang tercinta. Kita akan bersama-sama menyusuri kisah agung seorang pemimpin yang telah mengubah arah sejarah umat manusia, Nabi Muhammad SAW. Di jantung gurun Arab yang panas dan penuh tantangan, di kota Mekah yang suci dan sakral, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengubah seluruh dunia. Tahun 570 Masehi, di tengah kegelapan zaman jahiliyah, muncul seorang tokoh yang dikenal dengan nama Muhammad. Dengan latar belakang suku Quraisy yang berpengaruh, kisah hidupnya adalah kisah tentang keadilan, kesetiaan, dan pengabdian kepada Tuhan. Ini adalah perjalanan menakjubkan dari seorang yatim yang menjadi pemimpin agung umat manusia, Nabi Muhammad SAW. Kelahiran dan masa kecil. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah, sejak lahir beliau sudah mengalami kehidupan yang penuh ujian. Ayahnya meninggal sebelum beliau lahir, dan ibunya meninggal ketika beliau baru berusia 6 tahun. Sebagai seorang yatim, beliau diambil alih oleh kakeknya, Abdul Muthalib, seorang pemimpin terhormat dari suku Quraisy. Abdul Muthalib memberikan kasih sayang dan perhatian yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kakeknya meninggal, peran pengasuh dilanjutkan oleh pamannya, Abu Talib. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pengurus karavan untuk Khadijah binti Khuwailid. Kejujuran dan integritas Nabi membuat Khadijah terkesan dan akhirnya mereka menikah. Pernikahan ini merupakan tonggak penting dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Khadijah bukan hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga pendukung utama dalam perjuangan dakwah beliau. Umat Islam awal mengalami penyiksaan, tekanan sosial, dan boikot ekonomi. Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai ujian dengan kesabaran dan keteguhan. Beliau mengajarkan nilai-nilai keadilan dan kebaikan. Meskipun menghadapi perlawanan dan ancaman, semangatnya tidak pernah padam. Hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi menandai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ketika ancaman di Mekah semakin meningkat, Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya melakukan migrasi ke Madinah. Hijrah ini bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga simbolis bagi pembentukan masyarakat Islam yang lebih terorganisir. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun komunitas yang kuat dengan dasar-dasar piagam Madinah yang mengatur hubungan antar suku dan komunitas, serta memperkuat fondasi hukum Islam. Perang dan kesepakatan. Selama masa kepemimpinan di Madinah, beberapa pertempuran besar terjadi. Perang Badar 624 Masehi adalah kemenangan signifikan yang memperkuat posisi Islam. Perang Uhud 625 Masehi membawa tantangan berat dengan kekalahan sementara bagi umat Islam. Namun, kegigihan dan semangat terus menyala. Perang Khandaq menunjukkan strategi cerdas dalam mempertahankan Madinah dari koalisi musuh. Perjanjian Hudaibiyah adalah contoh diplomasi yang bijaksana, memungkinkan umat Islam untuk melakukan haji dan memperkuat posisi mereka. Fathu Mekah dan penutup hidup. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan Mekah dengan damai. Fathu Mekah, beliau membersihkan Ka'bah dari berhala dan mengembalikan Mekah sebagai pusat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama tahun-tahun terakhir hidupnya, Nabi Muhammad SAW terus menyebarkan ajaran Islam dan memberikan petunjuk dalam khutbah Haji Wada. Dalam khutbah tersebut, beliau menekankan persatuan, kesetaraan, dan penerapan prinsip-prinsip Islam yang adil. Nabi Muhammad SAW wafat pada 8 Juni 632 Masehi di Madinah, meninggalkan warisan yang tak ternilai, Al-Quran dan Sunnah beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.